Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, waktan wa makanan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banjar yang saya cintai, tukang son tolong suaranya diperbaiki. Ini enggak enak sama sekali, suaranya pecah. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dalam rangka orang tulisannya kepiye iki? Kok kaya sundel bolong. Jamaah pengajian MKP, Majelis Kebon Pisang, yang hari ini hadir di desa Purwasari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap. Makan urap pakai merica, aku datang ke Cilacap dengan membawa cinta. Jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa bahagia. Kebahagiaan kita hari ini, syukur alhamdulillah. Kayak cangkemnya ngapa ya? Coba semuanya duduk yang di situ, Mas. Kasihan yang di belakang. Yuk duduk. Tolong yang di depan duduk, karena mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu, ya. Ayo duduk. Saya nggak usah disuguh, Mas, saya puasa, sok tahu. Saya sedang puasa Dawud. Kok ngeyel toh? Aku poso. Dikasih yang lain saja, dikasih Pak Kapolsek ini. Nah, saya nguntalnya tisu bae ya. Rosa salaman. Sudah duduk saja, saya nggak makan, nggak minum, saya sedang puasa. Yuk cangkeme bancer, jangan semprat-semprit ya. Dah duduk saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa hadir dalam sebuah acara yang sangat baik di tempat yang baik, walaupun soundnya kurang baik.
Ini namanya makan bakwan di warung pojok. Kiainya tampan, tukang sonnya pekok. Bertemu di tempat yang baik, di acara yang baik, bertemu dengan orang-orang yang baik, maka saya meyakini setelah pengajian insya Allah menghasilkan sesuatu yang baik. La yatimul ma'ruf illa bisalasin. Kebaikan itu tidak sempurna kecuali dengan 3 hal. Berapa Bu? 3. Ini yang di depan panggung ini siapa? Fatayat apa muslimat? Saya bisa membedakan fatayat sama muslimat, tidak perlu lihat seragamnya, cukup lihat dari baunya. Kalau fatayat baunya parfum, kalau muslimat balsem. Kalau fatayat itu model ceweknya STNK, setengah tua yang kenceng. Kalau muslimat STMM, setengah tua meh mudar. Kebaikan itu tidak sempurna kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, bitakjili, disegerakan. Maka kalau ada kebaikan, tolong jangan ditunda-tunda, segera lakukan. Ada kebaikan, bapaknya kene baik, bapak kene karo nyong kene. Kene rene yo, menurut bokongmu elek soalnya ya, kene kene. Untuk kene. Kumisnya lucu temen ya. Bojone pira? Loro. Waduh, wis tua ngacengan ya. Ya. La yatimul ma'ruf illa. Iki ngapa maning bocah iki malah merene-rene. Besok lagi kalau pengajian cari lapangan ya. La yatimul ma'ruf, kebaikan itu tidak akan sempurna illa bisalasin, kata Rasulullah, kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, bitakjili, disegerakan. Maka kalau ada pengajian jangan ditunda-tunda. Aduh, saya pengajiannya besok saja, nunggu tua sebelum mati. Mati syaratnya tidak harus tua. Contohnya suaminya Bunga Citra Lestari. Kalau harus dilihat dari umurnya, seharusnya yang mati bapak duluan, ya kan? Nah, ternyata enggak. Pak siapa namanya? Siapa? Gito. Oh, Gito. Gito Rolis. Pak Gito ganteng temen ya. Inyo ngerti ngapari kalau gue neng gini pengen nyapang fatayat. Iya. Kalau mati itu harus nunggu tua, tentunya Asraf suaminya Bunga Citra Lestari tidak akan mati karena usianya baru 40 tahun. Maka mati itu syaratnya tidak harus tua, mati itu syaratnya tidak harus sakit. Saya ingat betul sebulan sebelum almarhum Ki Entos Susmono meninggal, itu ngaji bareng saya sama Habib Lutfi. Posisi saya waktu itu habis sakit keluar dari rumah sakit. Saya pengajian di Tegal. Pulang pengajian saya sama Ki Entus dikasih tongkat ini. Beliau bilang apa? Kan Gus Miftah baru sakit. Ini saya kasih tongkat supaya bisa tempat bersandar ketika pengajian. Waktu itu kondisinya Ki Entus sehat walafiat. Sebulan kemudian ternyata yang mati bukan saya yang sakit, tetapi yang ngasih tongkat. Iya ngapa maning bansere kuwi.
Sudah, nanti pada saatnya saya berdiri ya. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan, di mana-mana suka yang berdiri. Pak kita masih bisa berdiri? Masih karena. Yang tua belum tentu mati duluan. Maka Pak Gito, walaupun Pak Gito lebih tua daripada saya, usianya berapa Pak Gito? 70. Oh, orang mati-mati ya. Oh, keren. Pak Gito usianya 70 tahun. Saya lebih muda daripada Pak Gito. Bisa jadi yang mati Pak Gito duluan. Kita nggak pernah tahu. Maka kenapa kita tidak boleh menunda-nunda kebaikan? Ada kebaikan segera hadiri. Jangan tarsok. Entar besok. Ingat, ajalmu tidak menunggu taubatmu. Betul? Saya dulu pernah syuting sama almarhum Basuki. Sebelum syuting dia main futsal. Tahu-tahu mati. Saya punya kawan namanya Aji Masaid, habis olahraga mati. Asraf suaminya Bunga Citra Lestari mati, padahal masih muda. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari selesai ngopi naik motor pulang mati. Kalau tukang sonya kayak gini pulang pengajian mati kesetrum. Dia wong ya orang kepenak temen dibener kira nganging-nganging baik santet loh gue. Dan saya sudah menghitung tanggal 29 Juni merupakan hari terakhir masa iddahnya Bunga Citra Lestari. Matane apa Gus Miftah mau menikah lagi? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, mana bisa saya menolak takdir. Tapi kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Numbah. Tapi insya Allah saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di syuting kamera ya. Saya nggak mungkin lah macem-macem, di mana-mana dilihat sama orang, maka nggak bisa macem-macem. Banyak sih perempuan yang ngajak saya nikah lagi, tapi sorry, saya sama Fatayat ini seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya Pak, berdekatan tapi nggak pernah jadian. Iya. Bucin matamu, bucin. Maka segera ada kebaikan datangi. Jangan kalau ada pengajian kakean sambat ra gelem mangkat. Ayo mangkat ngaji. Kiai ini sampah. Cocok apa? Ora. Tapi kalau tetangganya nanggap kuda lumping, nggak usah diundang, tahu gamelan ditabuh mangkat. Padahal kuda lumping kiye ngundang demit. Kok sing teka wong Purwasari? Berarti wong Purwasari kaya demit. Maka Bapak Ibu para demit rahimakumullah, jangan tunda-tunda. Apa saja yang tidak boleh ditunda-tunda. Memang benar dikatakan al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu sebagian dari setan. Tetapi ada beberapa ketergesaan yang harus dilakukan. Satu, segera nyuguh tamu. Maka kalau di rumah ada tamu jangan ditunda-tunda, langsung disuguh. Kenapa? Karena bisa saja tamu itu adalah malaikatnya Allah. Dan orang yang memuliakan tamu itu adalah merupakan ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.
Karena Rasulullah mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Muliakanlah tamumu. Salah satu memuliakan tamu bentuknya apa? Kalau pengajian cari sound system yang enak. Nah itu. Karena kalau soundnya enak, saya ngomongnya nyaman, kupingmu ngrungok ke yo nyaman. Betul? Kenapa ini soundnya jelek? Karena anggarannya pas-pasan. Saya doakan tukang soundnya mudah-mudahan soundnya jadi sound yang paling besar. Sa-RT. Loh malah bengung, goblok. Kenapa Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi kekasihnya Allah? Karena Nabi Ibrahim itu paling seneng nyuguh tamu. Maka ibu-ibu di rumah kalau ada tamu jangan ditunda-tunda, langsung disuguh. Tamune rong jaluk sarapan, sarapi. Tamune rong tangi, didusi. Tamune rong jaluk wedang, wedangi. Rong jaluk gorengan, goreng. Tamune rong sholat, sholat. Tamune rong jaluk susu. Kok kita kerungu susu guyang-guyung apa ya? 70 tahun senengane mentela. Segera. Dan saya termasuk orang yang cerewet ketika di pondok. Kalau santri saya telat nyuguh tamu, minimal tamu datang langsung dilayani, maunya apa? Blok. Cek. Kayane mau tukang sone makan ngaji nguyuh ora cewok. Tamu yang datang ke pondok itu kan macam-macam. Ada yang niat ngundang ngaji. Ini yang sopan, yang gak sopan cuman WA tok. Ngundang kiai bae WA. Kalau yang ngundang ngaji melalui WA saya pastikan lama dapat jadwalnya. Kenapa? Karena setiap hari yang masuk WA-nya minta ngaji itu 500 permintaan. Pamer matamu, pamer mumet dasku. Kamarene disune nyonge. Malah dipek. Lah inyo ngomong priwe ya? Ana wong ngaji malah diarani pamer. Yang ngono wis tuwa jilbabe pink. Menjijikan. Saya cerita tamu yang mendapat prioritas jadwal ngaji itu yang langsung datang ke pondok karena langsung ketemu dengan tim penjadwalan. Kalau melalui WA, HP-nya anak-anak itu ada 5 khusus ngelayani orang ngaji. Satu HP sehari minimal 100 bahkan lebih. Berarti 5 HP berapa? 500. Kalau sehari yang minta ngaji 500 permintaan, sebulan berapa? 15.000. Kalau semuanya saya terima, sebulan saya bisa ngaji, setahun saya bisa ngaji 1000 kali. Berarti permintaan sebulan nutup jadwal 15 tahun. Kalau setiap ngaji sone bosok kayak kie, nah, jebol telake. Kalau semua jadwal saya terima harus saya datangi, 15 tahun permintaan sebulan nutup. Pertanyaannya, aku kelone kapan? Kan aku juga ingin.
Masa ditotok Mudah-mudahan Pak Gito panjang umur ya. Orang sedunia mati Pak Gito hidup sendiri. Jadi orang bertamu di pondok itu macam-macam Pak. Ada yang minta jadwal, ada. Ada yang mau masukkan anaknya ke pondok, ada. Ada yang sertifikatnya di bank, dikejar-kejar bank, ada. Banyak. Ada yang belum bisa bayar anaknya SPP, banyak. Ada yang curhat, jomblo pengen cari suami, ada. Ya Allah, yesus tak kekrek cangkeme lho kayak gitu. Macem-macem. Segera nyuguh tamu nomor 1. Nomor 2, segera apa Bu? Segera bayar utang. Rungokno kupingmu. Janjine utange ra nganggo suwe-suwe, nyilih esuk sorene wis dibalekke. Lah kita lagune beda. Gede dawa kayak gini. Apaan sih dawa? Ibu bapak, siksa kubur itu paling berat. Salah satunya adalah orang hutang tidak mau bayar. Nomor loro nguyuh ora cewok. Nguyuh ora cewok, utang ora bayar. Maka saya itu paling takut Pak soal air kencing. Saya itu kalau di jalan lihat sopir-sopir tahu-tahu turun dari mobil kencing sembarangan, ya Allah, saya langsung ngelus dadanya istri saya, ya Allah. Karena itu siksa kubur yang paling berat. Kadang-kadang kencing di tembok, nggak cebok, ditutul-tutul ke. Iki ban serkia asline Pak Gito ki putih asline. Ini gara-gara nguyuh ning isor tiang listrik ya. Ora cewek tutul-tutul ke tiang listrik. Delalah nyetrum. Lah, dan ini kayak gini. Ya Mbah ya. Bojone Mbah Gito anak ya ndi? Bojone ndi? Oh bojone ayu, tenane. Sing ngendi bojone ayu? Oh berarti sing wedok matane katarak. Kalau istrinya Mbah Gito cantik, berarti besok Mbah Gito masuk surga karena syukur. Tapi istrinya masuk surga karena sabar. Mbah Gito masuk surga karena bersyukur punya istri cantik. Istrinya masuk surga sabar karena punya suami seperti ini. Amin. Yang penting surga ya. Bojone galak enggak? Nggak tenane. Suami itu yang punya istri galak, besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa suami yang punya istri galak besok siksanya dikurangi oleh Allah di akhirat? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Dan rata-rata wong lanang kuwi kalah galak karo wong wadon. Bapak Kapolsek gayane ning kantor galak kumise kandel. Neng omah ketemu bojone kayak gini. Tanya Pak Sutejo ya. Istri itu menakutkan. Nggak mungkin suami itu bisa menang berdebat melawan perempuan. Nggak mungkin. Bisa draw saja sudah bagus. Bener Pak, hati-hati. Maka kalau bapak-bapak punya istri galak, sabar saja. Walinya Allah itu rata-rata istrinya galak. Contohnya Umar bin Khattab, istrinya galaknya minta ampun. Padahal Umar sudah galak, istrinya lebih galak. Maka kalau bapak-bapak Purwasari istrinya galak, itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda akan diangkat jadi walinya Allah. Atau kemungkinan kedua, min alamatil setruk.
Bu, bu, galak laki-laki apa galak perempuan? Maka suami laki-laki sama perempuan tuh matinya dahuluan mana? Laki-laki itu lebih cepat mati dibandingkan perempuan. Buktinya apa? Lebih banyak janda daripada duda. Di sini banyak janda. Corona, komunitas rondo mempesona. Iya. Kenapa laki-laki itu cepat mati dibandingkan perempuan? Stres, mikirnya bojone ngeyelan. Wongnya ya teka ya. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe ijo, biasanya. Yang jilbabe pink insya Allah lebih parah. Kuwi yang ngono ana wong ngaji lungguhe kangen malah bakul ese wirawiri ngono ra. Lah kalau saya borong nanti dia nggak dapat pahala jualan. Segera bayar utang, jangan ditunda-tunda. Siji utang rambayar, lurung nguyuh ora cewek. Kalau soal itu Pak saya takut betul. Maka saya nggak pernah mau punya utang, takut saya. Karena besok kalau saya mati punya utang, aduh siksanya berat. Orang itu kalau mau ngutang, yang dihutangi dianggap sebagai malaikat rahmat. Begitu ditagih yang punya utang kayak Israel tak kandani. Betul nggak Bu? Kalau mau ngutang wajahnya manisnya lebih manis dibandingkan madu. Ayo toh. Masuk karo dulur dhewe ra percaya. Nggih napa mboten? Begitu ditagih, mung sakmene ditagih. Ya Allah, hati-hati Pak. Itu siksa kuburnya berat. Saya punya pengalaman. Kalau ada orang ngutang ke pondok, yang tadinya jamaah pasti akhirnya jadi musuh karena nggak mau datang lagi ke pondok. Istri saya itu pengalaman betul. Ketika saya masih hidup susah, ikut mertua mau limo madep-mantep mangan melu mertua. Bahkan waktu itu M10 madep-mantep mangan melu mertua muring-muring menantu meneng mawon. Bahkan M15 madep-mantep mangan melu mertua muring-muring menantu meneng mawon, mertua mati menantu melu marisi. Kata mertua saya cuma satu, M1 apa? Matamu. Karena saya pernah ikut mertua itu beberapa tahun Pak, itu sama sekali nggak asik, nggak asik. Ikut mertua itu tersiksa pokoknya, beneran. Jujur matamu lah, iya kok gimana? Nah, padahal sebenarnya kakek moyang saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Nah, ambiar. Ada orang datang, ini loh utang piutang, hati-hati ya. Orang datang, Gus, ibu saya stroke di rumah sakit, hari ini harus keluar, mau saya bawa pulang tapi uangnya kurang berapa Pak? 700.000. Gus minta punya uang, saya nggak punya, wallah saya nggak punya uang. Istri saya pulang dari masjid, saya tanya, Beb, loh, istrinya nyong cantik ya Beb, ya pantes. Masa uang Purwasari gawainnya tandurnya mamah. Alah, ira pantes temen ya, mamah tungkaknya meletek. Assalamualaikum mamah. Iya papa. Papa kemana? Nimpal teletong mamah. Pak kita manggil istrinya apa? Mbak. Oh Mbak Huti. Tak pikir yang keberapa? Saya manggil istri saya Beb, istri saya manggil saya Say. Syaitanir rajim. Istri saya pulang dari masjid, saya tanya, kamu punya uang? Nggak punya Bah. Punyanya apa? Ini cuman gelang emas satu yang dulu dibelikan Abah. Boleh nggak saya pinjam? Loh, untuk apa Bah? Ini ada tamu jamaah, ibunya stroke. Pak Gito tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke itu senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Nah,
Tolong Pak Gito contohkan. Mudah-mudahan Mbak Gito sehat terus ya. Saya bilang sama istri saya, boleh nggak? Istri solehah Pak, dikasih. Wow, bojone nyong manut. Karena perempuan itu adalah makmum, laki-laki adalah imam. Makmum yang baik yang patuh dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju ibu-ibu? Katanya kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Nah, cocok? Udah tak ganti bahasanya. Kesuksesan seorang suami ada peran dari seorang istri, betul? Itu artinya kalau suaminya tidak sukses, siap-siap ganti istri. Kalau saya beda, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Iya. Jadok naku biyen gelem. Ngerti ya kayak dadi kapolsek inyong gelem. Lah mbiyen cilikane rupane elek temen ya. Saiki kumisnya sak jagung bakar. Mila guyune abot cangkeme ra iso mangap. Kaboten kumis. Pak Kapolsek. Kumisnya sak jagung bakar ya. Pak Kapolsek itu pakai kumis tebel supaya nakut-nakuti anggotanya. Padahal kalau sunnahnya tapi nggak wajib Pak. Sunnahnya kumis itu bagian dari yang harus dikerok. Al-khamsatu minal fitrah. Wirungokne kumisnya kok ya. Mana bagi itu kayak lele. Al-khamsatu minal fitrah. Fitrah itu ada 5. Yang pertama khitan, yang kedua ngetok kuku, yang ketiga mencabut bulu ketiak. Jadi ibu-ibu kalau ada suaminya tidur pulang dari sawah, cabut keleknya, sunnah Rasul kayak gitu. Paling keprok ndasmu. Nomor 4 mencukur kumis. Maka kenapa saya nggak berkumis? Nomor 5 mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat dicukur sendiri. Ya. Jangan dibawa ke salon. Nanti malah Mbak Gito ke salon. Ngapain Mbak Gito? Cukur. Cukur apa? Kerimbat enggak? Rebonding mawon. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi nyuwun saya Bu, gelang istri saya tak kasih Pak. Ini loh, bahwa hutang itu kadang-kadang malah merusak tali silaturahim. Makanya jangan sampai kita punya hutang. Akhirnya saya kasih gelangnya istri saya. Boleh Beb? Boleh yang. Oke, makasih. Saya tanya orangnya, kamu ngembaliin kapan? Sebulan Kiai, habis gajian saya tak kembaliin. Sebulan saya SMS, gimana Pak, kapan bayar utang? OTW. Oke, tunggu aja. 2 bulan saya SMS lagi, gimana kapan bayar utang? OTW. Apa itu? Ojo takon wae. Aku ngono. 3 bulan SMS saya nggak dibalas, saya telepon sudah diblok. Kesimpulannya nggak dibayar. Saya telah tertipu. Ikhlas apa ora urusanku kok cerewet baik. Setelah saya bangun pondok di Kalasan, saya sudah lupa kalau orang ini punya hutang sama saya. Ada perempuan datang ke pondok, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Gimana Bu? Tolong suami saya Anda maafkan. Loh, suaminya ibu itu siapa? Itu suami saya kualat sama Gus Miftah. Kualat gimana? Tolong suami saya. Lah ya bojomu ki sapa aku ngono. Suami saya itu dulu yang utang gelang emas sama Pak Kiai, yang dulu mengatakan akan dibayar sebulan 2 bulan, dan mengatakan uang itu untuk mengambil orang tuanya stroke di rumah sakit, ibunya stroke di rumah sakit. Padahal mohon maaf Pak Kiai, ibunya itu sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Jadi cangkeme goroh ya.
mbokne wis mati disetruk-setrukke. Dan sekarang hari ini suami saya setruk. Tolong dimaafkan. Itulah orang kalau mau hutang ngapusi, hati-hati. Ibu-ibu kalau mau beli seragam nggak punya jangan utang. Ruak kayak malah ayo yarnen bayar kalau sudah panen. Ayo, nggak seneng saya. Kalau anda kelasnya naik motor, ya sudah nikmati saja, nggak usah buru-buru beli mobil. Kadang-kadang sudah punya motor, pengen hidupnya wah, motornya dijual, uangnya untuk DP beli mobil. Sebulan 2 bulan kuat bayar. Mobil setiap di starter bunyinya apa? Dit wong mobil kreditan. Akhirnya 4 bulan dioyak-oyak debt collector karena nggak kuat bayar. Akhirnya umbah-umbah neng kali karo nyanyi kayak gie. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman karo nangis sabar narimo najan pas-pasan kredite mobil ra kuat bayar cicilan. Nomor loro apa tadi? Kencing ora cebok. Saya pulang ke orang tua saya di Lampung. Saya itu kan aslinya Ponorogo, lahirnya di Lampung. Pujakesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau tukang sonek ya Indo Pakistan, bapak iblis ibunya setan. Ora. Saya pulang Pak, naik kapal feri Merak Baka Uni. Di kapal feri saya kencing toilet, mau cebok airnya nggak keluar. Waduh, aku masa tak tutul-tutul ke tembok kayak gitu? Aku tak enteni mbah, metu apa ora kayak banyu ora metu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya kelingan ngesai Sprite. Akhirnya saya cewok pakai Sprite. Ya Allah rasane tengkeranyas. Untung ra direbung semut. Ngono ki bojone nyong takon kaya iki gelegeken mboten Mbah, cangkemmu ki ya gelegek. Nomor 2, segera bayar utang. Nanti tujuannya saya terakhir soal Isra Mi'raj. Sampai jam berapa pengajiannya? Ya. Apa? Maghrib. Sone bosok nganti maghrib. Salu ala Nabi Muhammad. Nomor 3, segera apa? Segera menguburkan jenazah, jangan ditunda-tunda. Kadang-kadang hari ini mati menguburkannya besok, kasihan jenazahnya. Kenapa nggak segera kamu kuburkan, nunggu saudaranya di Kalimantan? Apa kalau saudaranya dari Kalimantan pulang jenazahnya hidup lagi? Kewajiban orang hidup kepada yang mati itu kan cuma ada 4. Yang pertama dimandikan. Kenapa jenazah harus dimandikan? Karena nggak bisa mandi sendiri. Makanya kenapa kita itu di mana-mana disunahkan berwudu dahulu dalam keadaan suci terus menerus, supaya apa? Sewaktu-waktu kita mati dalam keadaan suci. Makanya tukang son mau ngeson pengajian wudu. Jadi kalau kamu mati kesetrum suci. Malah udat-udut bae. Bu, wudu, mau melayani suaminya wudu. Suaminya masuk kamar wudu. Malah bagi itu rondo nguyuh ra cewek langsung kumpul karo bojone. Bisa jadi keluarnya air mani bercampur dengan sisa air kencing. Kok dadi anak ambune pesing. Dilure nyang kayak ya mbah kita. Mulai aku mesti dikerok-kerok ngono ku jijiki ya.
Saya dulu pas pertama kali kenal Mbak Desi Ratnasari, pas cantik-cantiknya Desi Ratnasari itu, saya tanya, teh rahasia kecantikanmu apa sih? Saya setiap saat mengambil air wudhu. Ibu-ibu fatayat, sebelum dandan wudhu dulu. Belum wudhu langsung didempul wedak FIFA nomor 4. Wah. Laki-laki, tolong jangan pernah membuat perempuan menangis, karena air mata perempuan itu mahal. Karena begitu nangis, wedake luntur, maskarane luntur, blush one luntur, mahal. Coba kalau Mbak Gito yang nangis, rana apa-apane raine. Lawang wadon Mbak Gito ya, kabeh dipasang. Alisnya kerok ganti buntut kalah jengking. Saya kemarin pengajian di Magelang, Pak, ada perempuan duandanya, ya Allah, delalah udan luntur, Pak. Perempuan, ingatlah, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Wah. Tahu ya tahu, bakwan ya bakwan, ayu ya ayu, tapi jangan murahan. Ya. Ngakune muslimah, senengane melumah karo Kamu itu muslimah apa kimcil syariah? Hati-hati, jangan main ke sawah yang banjir, bisa meteng. Karena kata komisioner KPI, orang renang bisa mengakibatkan kehamilan. Goblok, goblok. Renang kok iso meteng gitu loh. Kowe iki renang apa wi. Makanya ibu-ibu kalau ke sawah, sawahnya banjir, mau tandur, minum pil KB dulu ya, biar nggak meteng. Banser kalau mau ke kali pakai kondom ya. Masa renang bisa mengakibatkan kehamilan? Utaknya keperimen. Pejabat kok goblok temen ya. Tolong banser jangan berenang di pinggir pantai. Saya khawatir ubur-uburnya meteng. Padahal orang ini kok goblok ya. Menurut penelitian para dokter, para ilmuwan, laki-laki itu kalau berenang manuk kingsut. Nah, iya Mbak. Apa meneh bagi to? Iya. Nomor 1 dimandikan, nomor 2 di apa? Kafani. Kain kafan warnanya nggak harus putih. Maka mbak kain kafan warnanya pink nggak apa-apa. Maka kalau kamu besok mati kain kafannya pink, malaikatnya teriak, wow, kimcil men. Kayak Mbak Gito, aku orang NU Gus. Saya besok kalau mati pengen kain kafan warnanya hijau, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Malah beneran, kalau Mbak Gito besok mati kain kafan warnanya hijau, nggak akan ditanya sama Munkar Nakir. Kenapa? Karena dikira lontong. Nah, lontong gitu. Mbak Gito ratakoni langsung dimplok. Paling malaikatnya mbak, loh, lontong kok anak kumise kayak gitu. Tegane untuk Mbak Gito saja, Mbak sini, dia udah nganggur. Mbak, tak kasih degan Mbak, kan kancane inyong. Rasa dikasih sedotan, dilogok kayak gini. Ya kayak sedotan keberimen banjere ya. Ya Mbak diminum berapa apa? Kan mereka kancane inyong. Ya, mangga Pak Kiai tunjuk, mangga. Ayo Mbak diminum. Jangan malu-malu, ayo toh. Ayo Mbak diminum. Ayo. Aku pengen dulu sangkame kayak ngapa lah ngombe kayaknya. Diminum. Kok kamu malu-malu sih? Gua ya kita ngombe ini tegane kiai. Saya kemarin pengajian di Surabaya, ada jamaah saya kasih degan, pulang orangnya stroke. Ora. Enggak. Mudah-mudahan minum degan Mbak Gito sehat terus ya. Kita doakan Mbak Gito masuk surga pertama kali. Berangkat habis sholat duhur.
Nomor 3 disolati. Bu, ibu, sholat jenazah berapa rakaat? 2. Ya Allah, apa sing mati ki Mbah Gito? Sholat jenazah kok 2 rakaat? Sholat jenazah nggak pakai rakaat. Apa gini, biar ibu-ibu paham sholat jenazah, kita praktek sholat jenazah. Kita yang nyelati Mbah Gito jenazah sholat jenazah itu nggak pakai rakaat. Saya ingat bapaknya Gus Mus, namanya Mbah Bisri Mustafa. Gus Mus itu namanya Mustafa Bisri, bapaknya Bisri Mustafa. Punya santri Cina, Islam. Lah bapaknya santrinya ini Kristen. Bapaknya mati, santrinya wadul sama Mbah Bisri. Mbah Kiai, bapak saya mati, mbok tolong disolatkan jenazahnya. Padahal agamanya Kristen. Mau nolak, nggak kepenak, takut tersinggung. Akhirnya apa yang terjadi? Pas waktu sholat duhur, Mbah Bisri datang, santrinya diajak sholat di depan jenazah. Tapi tidak sholat jenazah, melainkan sholat duhur. Santrinya takon, Mbah Kiai, kok sholat jenazah beda ra kaya adate ya? Napa jawabannya Mbah Bisri? Ya beda, kiye jenazah paket khusus. Nomor 4, segera dimakamkan. Yes. Oh, sudah berapa tadi? 3. Sebelum yang keempat, sholawatan dulu aja. Hadroh megawe ramong turah-turu bae. Kuwi ngono Pak Kapolsek dolanan HP bae. HP-ne cross bae gaya. Ya, sholawatan yuk. Bapak Ibu minta lagu baru apa lagu lama? Belum jadi. Apa? Duh, wong tua njaluk Kartonyono, ya Allah. Kowe iki ngundang kiai apa Didi Kempot? Kemarin Didi Kempot habis ngaji bareng saya di rumahnya Mbah Tim Kendal, pulang nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Kenapa keselen? Bareng ngliwati Sewu Kutok. Kan capek ngliwati Sewu Kutok. Ibu-ibu bisa Kartonyono. Bosone bosok kayak kiye kepriyé. Biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah. Nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Biyen wis tak wanti-wanti aja mlebu mburi. Pak Kapolsek minta lagu apa? Oh, Pak Kapolsek kiye lagune Cinta Tak Terpisahkan Cak Dikin. Mlebu kamar Pak Kapolsek nyanyi kayak kiye. Tekku iki aja nggo dolanan. Mergo tekku sagede kentongan kayak gitu. Ayo, oh sana janda. Kalau janda lagunya beda, kelayung-layung. Ana tangis kelayung-layung, tangise rondo atine bingung. Nangis saben bengi turu dhewe, rono sing ngancani. Janda kan? Ditumpaki arang-arang. Sing numpaki siapa ya? Masa begitu? Ya lagune wong NU mawon ya. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Sing ora bengok mulih meteng ya. Termasuk bojone Mbah Gito. Bojone umure pira? Umure 50 juta iso meteng ya. Masih bisa meteng. Mbah Gito masih bisa begini kan? Tangannya ini loh masih bisa begini ya. Oh bisa. Ada mic kabel di belakang? Ada, coba mic kabel ada? Coba. Enggak, saya mau mempraktekkan bedanya saya sama Mbah Gito. Sini. Kalau ibarat pegang mic Gus Miftah kayak kiye. Kalau Mbah Gito kayak kiye. Gus Miftah kayak kiye, Mbah. Mbah Gito kayak kiye.
Ya ora apa-apa wis tuwa kaya kiye Mbah ya. Masa wis tuwa pengene terus. Mbah kita ki senengane ngombene kuku bima. Sing wedok sari rapat. Satu saat Mbah kita beli kuku bima sama sari rapat. Diminum di gelas, ditaruh. Mau diminum mati lampu. Begitu mau minum kebalik. Mbah kita ngombe sari rapat, bojone ngombe suku bima. Begitu mlebu kamar bojone Mbah kita galak teman. Ayo Mbah. Nah, Mbah kita ora bisa. Ayo lagunya orang NU ben Mbah kita bisa ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Malah ibu-ibu bayangnya kayak kiai terus. Sholli wa sallim daiman ala mada kurang banter. Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashab bareng-bareng sholli wa sallim daiman sholli wa sallim daiman wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli iman Allah Allah sholli kebaco temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taringkesi donyaku sing isi ana. Sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab hadranya meneng dulu, jamaah dijawab sing banter. Kami cinta tanah air Indonesia. Mbok yo sing banter. Aku sing posen bengok-bengok kita meng Indonesia. Sing banter Mbah Indonesia. Wala orang banter ngombe kuku bima. Jangan cari rapat. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa
selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Salih iman ala mada sallim wasallim iman ala mada wal ali wal ashab iman qada wal ali wal ashab iman qada. wah sekali lagi salih wasallim Allah Allah salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab man qad wahada wal ali wal ashab man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Lanjut Mbah kita. Monggo kok tekane diunjuk Pak Kiai, monggo. Kiai Sugito ya. Lak banjine Inyong ning Yogya jenenge Sucipto. Sing ngaji karo Inyong Sucipto. Ternyata singkatan. Apa kepanjangannya? Sucipto, susune lancip diganjel boto. Saya itu di Jogja banji saja ngaji sama saya, Pak. Saya punya banji 400. Sucipto, Suzuki, susu nila kita susu bono kaos kaki. Ada lagi Sukarlan, asu ngelekar ning dalan. Lucu-lucu kae bahal panji sama banji. Saya bilang sama banji, segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bedanya apa Kiai? Beda. Kalau di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Kalau laki-laki mati namanya apa Kiai? Almarhum. Perempuan mati almarhumah. Banci mati aluminium. Tergesa-gesa nomor 4. Segera. Wa yuzawijahu idza adraka. Anak segera dinikahkan. Terutama anak wedok. Wong Jawa ki ya duwe tembung. Wong wedok kuwi kaya lombok, payu bobrok, rapayu bosok. Mirungokna kupinge. Mila jenise wong wedok sakniki anak telu. Nomor 1 ra duwe anak, ra duwe bojo, arane nona. Nomor 2 langka anak, langka bojo, arane nyonya. Sing nomor 3 duwe anak tapi langka bojo, arane nyah-nyoh. Kuwi berarti dipangan codot. Codotnya siapa? Iya. Kayak pas temen ya Mbah ya. Bagi kita batin, Kiai ini asu. Oh yang di belakang, oh ada orang toh. Oh ya. Mwah. Kenapa? Yang dari depan apa? Yang berdiri apanya? Kan bagi itu harus minum kuku bimah dulu. Oke saya berdiri. Terima kasih. Ngadep. Sorry ya Mbah, aku berdiri dulu ya. Kamu duduk saja kan kamu nggak bisa berdiri. Begitu saya berdiri, Mbak Fataya teriak, wow, katoknya lucu. Apa maning isine? Kalau kiai-kiai NU kayak gini biasanya sarungnya sarung gajah duduk. Kenapa kiai NU suka sarung gajah duduk? Karena itu adalah sarung yang paling jujur. Dibuka sarungnya ada belalainya. Buka sarungnya twing lah kita ya bisa buka sarungnya
Fatayat, lihat sini jangan lihat bawah, tak ajar kok. Mula anak maning, copot kacamatane. Kok kamu nafsu amat sama mataku? Nanti kalau aku buka kacamata kamu nggak mau pulang loh. Saya kemarin pulang umroh Pak, pakai kacamata bawa tongkat masuk bandara Jeddah, polisinya heboh. Torik, tolong orang ini dikasih jalan. Saya bangga begini kan. Sampai dalam bandara saya tanya, Pak polisi kenapa saya datang semua disuruh minggir? Apa jawaban polisi Jeddah? Jelas ada orang buta lewat. Ya Allah, matane. Malah dikira orang buta. Masa ya? Apa? Kamu tahu nggak kenapa saya pakai kacamata? Supaya kalau ada yang cantik saya ngelirik tidak kelihatan. Ya. Delalah tua-tua. Inyong penasaran, jirene bojone kita ayu wonge sing endi? Oh itu, cie. Bojone kita. Ya mending daripada kita nih ya. Ya bener ya. Berarti kita pinter golek bojo. Tapi sing itu goblok. Kayaknya mbiyen disebeh dulu di palet karo si kita ya. Di palet. Oh nemu nang endi? Ning Gang Sadar. Masak bojone nemu keprimen. Nemu nang endi, Mbah? Nemu nang ndi? Ning Sarkem. Udah berdiri berarti pengajian selesai ya. Yo, Mbak Muslimat tak kasihnya misake Fatayat itu. Pak polisi minum kopinya biar nyangkut di kumis ya. Makasih canggih Pak. Ya. Apa tau mbene sisaan. Saya itu kalau ada polisi ngaji seneng saya. Silakan dan diminum dan jangan merah kaget. Raiso buka polisi ini keperimen ya. Oh dipencet dan dipencet. Kamu kasar sih. Komandan kalau minum kopi yang pahit. Ya jangan kopi susu. Kalau kopi susu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turun kayak makanya si pinter bagi to. Kalau bojone itu juga kopi susu, kopi ini diombe, susu ini dicekeli kayak gitu. Kalau minuman yang paling membuat bingung kopi susu Pak. Tapi kalau makanan burung dara itu membingungkan, burungnya nggih sapa, darane nggih sapa. Kaya niki pas kipas, apa panas di pas kipas. Ana kiai ngaji tungkake slonjor ke. Kan undang-undangnya orang ngaji dalam kitab taklim itu fi ta'zimil ilmi wa ahli, hendaklah seorang murid tidak memanjangkan kaki di hadapan kiai. Tongkakmu meletek-meletek. Kamu kena asam urat. Kalau ada asam urat tak kasih tahu obatnya. Pulang cari gula batu. Gulanya dikasihkan asamnya, watune nggih nutuki urate. Nomor 5, ini yang paling penting kaitannya dengan Isra Mi'raj. Ini inti pengajian. Akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena sudah habis minumnya. Degannya sama Mbah Gito, kopinya sama Pak Kapolsek. Pokoknya Kapolseknya gelem ngaji jos. Saya itu bisa melihat ini Intel atau Bimas, nggak perlu lihat seragamnya. Cukup lihat dari batuknya. Beda dan. Kalau Intel batuknya diempet. Tapi kalau Bimas kan Bimas masyarakat biar kelihatan. Pak Kapolsek batin dancuk.
Tergesa atau segera yang nomor 5 apa? Segera menunaikan sholat. Rungokno, kowe krungu adzan malah susah, nembe tandur krungu adzan duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Adzan maning. Bu, apa perintah hadiah istimewa dari peristiwa Isra Mi'raj? Salat. Bahkan untuk menerima perintah salat, Nabi Muhammad tidak diperintah melalui Jibril, tapi langsung dipanggil untuk menghadap sendiri kepada Allah. Kalau Pak Kapolsek ini perintahnya penting, langsung dipanggil sama Kapolres. Tapi kalau tidak penting, biasanya hanya melalui kurir. Betapa pentingnya makna sholat itu, sehingga ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, Kanjeng Nabi harus mengambilnya di Lauhil Mahfud. Itu kalau dihitung pakai biaya ekonomi, berapa miliar yang harus dikeluarkan Kanjeng Nabi Muhammad sampai sowan kepada Tuhan. Di Eropa itu ada piknik keluar angkasa, bayarnya berapa Pak? 200 juta dolar. Itu sama dengan 2,8 triliun, sama dengan harganya Ronaldo dan Lionel Messi. Madrid. Kamu apa? Oh, kalau kamu PSCS kalahan. PSCS itu Liga 1 apa Liga 2? Kasihnya Sleman Liga 1 komisaris. Pamer matamu, pamer. Bagaimana kemudian kita memahami bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini luar biasa? Yang penting boten ceritane, tapi ison jaga salate. Rungokna kupinge. Malah meneng bae. Kok kamu domblong ndol kesarung inyong? Ya isine beda karo kita ya, beda. Ala gayane si kita nyoteng iya. HP ini Oppo yang gaya. Yang di sana tak kasih tahu, ngapunten Mbah ya. Iki badokannya Mbah kita. Oh, neng kene gemcil. Kowe malah cedak-cedakan, enggak boleh. Kamu itu seperti acar di nasi goreng di mata mereka. Maksudnya apa? Ada terus tapi nggak penting. Iya. Ya, kamu tahu nggak bedanya jeruk sama kamu? Kalau jeruk itu mengandung nutrisi, kamu mengandung anak kita. Iya. Ngono Mbah, ngono. Hikmah terpenting dari peristiwa Isra Mi'raj itu bukan ceritanya, tapi perintah sholatnya. Maka sampai pentingnya sholat, Imam Al-Ghazali mengatakan, sing sapa wonge ngaku agamane Islam tapi ra gelem sholat, senajan to isih urip wis dianggap mati. Barang mati ki arane batang. Ngakune Islam ora gelem sholat, gaweane udut, berarti ana batang udut. Ngakune Islam ra gelem sholat, jilbabe pink. Batang jilbaban pink. Ngakune Islam ra gelem sholat, gaweane nunggu sound system. Berarti tukang sound systeme batang. Ibu sholat, bapak ora sholat, bengi ibu dikeloni bapak, berarti ibu dikeloni bapak. Gitu umpamane kita ora sholat, bojone ora sholat, turu bareng, batang kelonan. Umpamane, tapi kan bagi kita sholat ya, sholat subuh berapa rakaat? 4, masya Allah.
Bapak ora salat, bengi ibu ora salat, bojone meteng duwe anak, berarti anake batang. Saya pernah survei seperti ini Bapak Ibu, ngapunten. Kenapa Arab Saudi itu, negara-negara itu kok makmur banget ya? Karena betapa dahsyatnya mereka ketika adzan itu dikumandangkan. Saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan bisa umroh dan haji. Mudah-mudahan Mbah Gito segera dipanggil untuk menunaikan ibadah haji. Kok cangkeme suudon bae. Orang Mekah itu setiap mendengarkan adzan, sebelum adzan dikumandangkan, close, tutup semua warung, semua toko, aktivitas berhenti. Saya tanya sama mereka, kenapa Anda berhenti? Saya malu kalau mendengar adzan saya masih bekerja. Saya tinggalkan semua aktivitas untuk menuju ke panggilan Allah. Kita itu seneng denger adzan cuman sekali. Kapan? Adzan maghrib bulan puasa. Itu pun bukan karena sholatnya tapi mergo bukane. Bila perlu maghribnya melu Surabaya, imsaknya melu Medan. Sing kurang ajar anak inyong. Nembe adzan ngasar buka. Saya tanya, kenapa kamu adzan ngasar sudah berbuka? Apa jawaban anak saya? Mohon maaf bah, saya tidak bisa membedakan antara adzan maghrib dan adzan ngasar. Adzannya pada matane aku. Anak saya itu memang aneh Pak. Umur 5 tahun, tanya sama saya begini, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Anak umur 5 tahun tanya gimana? Abah, saya mau tanya, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Kan saya nggak jawab. Dia bilang, kiai viral nggak bisa jawab. Cangkeme. Kamu tanya apa? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Loh, bener Pak Polisi? Anak saya masih jawab, oh pantas kemarin ibu jalannya pelan-pelan. Lah kenapa? Takut surganya rusak. Awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Yang pertama kali dihisab atas seorang hamba adalah sholat. Maka kalau ada orang bertanya sama saya seperti ini, Gus, ada orang sholat belum berbuat baik, sama orang berbuat baik tapi belum sholat, mana yang lebih didahulukan? Sholat, walaupun belum bisa berbuat baik. Orang sholat belum berbuat baik itu sama halnya orang telanjang nganggo katok tapi orang nganggo sabuk. Aman, neng nyok-nyok melotrok. Loh, aku ora nganggo sabuk ki. Hei, tak sing tak takon. Sing tak nggo arane apa ki? Iki arane apa ki? Kulot matamu kulot. Mosok kiai kulotan. Bu, yang saya pakai namanya apa? Malah rok. Ini namanya tok rung katok sarung. Dari depan kayak sarung, dari belakang kayak katok. Tak buka ya. Apa-apa ye, kayak ini sini. Karena aku nggak mungkin sama kamu, kan kamu udah tua. Kalau aku sama kamu, aku bisa mati duluan. Karena aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Ya Allah, cah iki lemune patayake. Enggak apa-apa kalau kamu dibilang gemuk, enggak apa-apa, enggak masalah saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus tiap hari makan ati. Iya. Santai baik. Orang sholat belum berbuat baik, ibarat orang telanjang pakai katok orang nganggo sabuk. Orang berbuat baik tapi belum sholat, ibarat orang telanjang pakai sabuk tapi ranganggo katok, gondal gandul, ditutul pitik. Emangnya ada orang yang pakai pelana, pakai sabuk nggak pakai celana? Ada. Contohnya jaran kayak nganggo pelana nggak pakai celana. Maka kalau bapak ibu Purwasari bisa berbuat baik tapi ra gelem sholat, berarti kelas koyo jaran. Maka bapak ibu para jaran rahimakumullah,
Pengajian ini kalau mau dianggap sukses syaratnya apa? Mulai hari ini tidak ada yang meninggalkan sholat. Begitu adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab, oke. Kakak malah Allahu Akbar, Allahu Akbar, mas, matimu tidak menunggu taubatmu, ajalmu tidak menunggu sholatmu. Ngapa weh? Jadikanlah adzan itu suara panggilan yang paling menyenangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke. Mangkat. Kowe krungu adzan kok susah. Iki ngopo kok obah aja iki. Kamu lihat aku nggak tahan ya. Bu, salat. Dulu ibu-ibu ketika dinikahi sama suaminya, mas kawinnya apa? Seperangkat alat sholat beserta masjid dan imamnya. Wong lanang kia imam, cie kebelet nguyuh cie. Jangan lupa cewek ya. Terus perempuan kalau penjeng jangan berdiri, suaranya yang nggak nguati. Yes. Yon kelepe wis bocor. Kalau Pak Mbah kita kan beda. Laki-laki itu imam. Saya belum bisa ke masjid, imami istrinya di rumah. Oh, ngono dan ayo sholat 86. Saya itu susah Pak kalau ndelok masjid sepi. Saya pernah di Purwokerto. Purwokerto apa Cilacap saya lupa. Mau sholat, adzan dewek, imami dewek, adzan dewek, pujian dewek, qomat dewek, imami dewek. Makmume kula dewek, imame siji, makmume siji. Imame gaya, ngerti makmumnya cuman saya tok, tengok ke belakang sambil mengatakan sawu sufufakum bis shalah, luruskan dan rapatkan softnya. Matane lah tak lurusi karo sapa ya tak jawab oke. Sing kurang ajar santrine inyong mbah, Jumatan qomat mulai ora sholat. Sampai rumah saya tanya, kenapa kamu nggak Jumatan? Maaf kiai, kiainya galak. Galak keprimen? Imamnya galak. Tadi mau sholat imamnya bilang sing nggawa HP pateni. Lah saya pulang daripada dipateni ya. Goblok temen, sing dipateni HP-ne. Oh gitu, matamu ya. Kadang-kadang orang itu salah paham, Mbak. Kayak orang Cilacap kerja di Jakarta nggak dapat apa-apa, Pak Kapolsek. Ternyata yang salah ibunya. Anaknya pamit, ibu saya kerja di Jakarta ya. Ibu yang jawab, iya le tak dongake, muga-muga di Jakarta rana apa-apa. Makanya kalau Mbak Gito pengen panjang umur gampang, bikin KTP seumur hidup. Orang mati-mati Mbak, seumur hidup. Atau Mbak Gito jadilah orang budek. Orang budek kita bakal mati. Kenapa? Karena nggak pernah dengar ketika dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa. Kan dablek, rak rengu kayak gitu. Ya, tertibkanlah sholatmu, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Kalau kamu hari ini merasa ekonomimu pas-pasan, apa-apa serba kurang, berarti ada yang salah dengan sholat kita. Kalau sholatnya sudah benar, barangkali ke masjidnya yang kurang. Makmurkan masjidnya, masjidnya bagus kayak gitu kok. Maka mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah 2:30 pengajian selesai. Aku capek. Atau pengajian dilanjutkan, langsung dilanjutkan oleh Al-Mukarram Sohibul Fadilah wal Karamah wal Maksiyah Mbah Gito. Kayak ini elek banget wal Maksiyah. Dongo bareng-bareng. Mugi-mugi istiqomah nggih.
Kula niku estu kesel banget. Tapi alhamdulillah sak kesel-kesele kula saya tidak berniat berhenti dari puasa Daud. Saya punya cita-cita pengen puasa Daud seumur hidup. Termasuk bulan Ramadan saya juga puasa Daud. Karena saya meyakini kesuksesan seorang anak itu pasti dari tirakatnya orang tua. Kalau hari ini saya nggak mau tirakat, bagaimana dengan cucu anak kita besok? Maka saya tirakat tujuannya satu, supaya anak saya santri yang ikut ngaji di pondok saya, jamaah yang pernah ngaji sama saya, mudah-mudahan semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang hadir dalam keadaan susah, mudah-mudahan pulang jadi bunga. Amin. Yang datang awake gerah kundur sami waras. Yang tidak memiliki utangnya kathah kundur sami lunas. Senajan turun lunasi muga-muga sing utange lali. Mbah kita amin. Kaya nih HP ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizki wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa narja matur nuwun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.